Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membagikan daftar film bulanan. Kali ini bulan Februari 2024. Oke, kita masuk ke bulan kedua, bulan Februari. Dan di edisi bulan ini bisa dikatakan adalah masuk ke bulan yang berhubungan dengan Valentine. Film-film romansa, film-film drama, percintaan sudah mulai bermunculan. Tetap ada horornya juga. Dan kali ini juga di musim pemilu ya, jadi jangan lupa nyoblos di tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan untuk masa depan Indonesia. Mantap kan? Oke, yang penting sih jangan golput sih. Oke, kali ini kita masuk ke film ya, seperti biasa. Dan kali ini kita masuk ke film Indonesia, dibagi 2 part ya. Oke, kita masuk ke daftar film. Oke, penikmat film, kita masuk ke daftar film untuk part 1 film Indonesia yang tayang di Februari 2024. Oke, ada film apa aja? Langsung kita masuk ke daftar filmnya. Oke, yang pertama, Kereta Berdarah nih. Kereta Berdarah sudah tayang di pekan lalu. Dan dia menceritakan tentang ya kayak perjalanan kereta menuju suatu tempat, tapi ternyata terhambat oleh misteri-misteri yang janggal di dalam kereta tersebut ketika memasuki terowongan. Nah, di terowongan itu nanti semua satu gerbong mati nih. Jadi kayak setiap masuk terowongan satu gerbong hilang, semuanya mati. Dan satu gerbong lagi nanti di terowongan berikutnya juga hilang. Jadi setiap masuk terowongan hilang. Jadi orang yang menyadari itu harus pindah ke gerbong paling depan, karena ada sesuatu yang menyeramkan terjadi setiap terowongan tersebut. Waduh, sebenarnya pas gue lihat trailernya potensinya bagus ya, karena emang horornya meyakinkan gitu untuk trailernya. Seru juga sih kayaknya filmnya, tapi nggak tahu dah dari segi cerita dan visual efeknya ya, karena di sini dia juga menggunakan visual efek yang cukup besar sih. Oke, selanjutnya kalau tertarik langsung muncul tuh, udah tayang tuh film yang sudah tayang juga. Berikutnya ini adalah Agak Lain, film tentang pasar malam gitu ya, pasar malam yang ada rumah hantunya, ada tragedi yang terjadi di situ, dimana salah satu pengunjungnya meninggal dunia di dalam rumah hantu itu karena serangan jantung ya. Ya wajar lah, siapa suruh masuk rumah hantu, udah tahu dia kagetan, orangnya jantungan, punya riwayat penyakit jantung, kenapa masuk ke rumah hantu gitu. Jadi dia meninggal tuh. Nah, dari situlah mulai misteri-misterinya terjadi. Di sini Agak Lain itu dari podcast ya, podcast komika semua, komika Batak. Ada Indra Jaigel, Oki Rengga, Boris Bokir, sama satu lagi si itu Benedion. Pokoknya semua komika Batak ini adalah pemeran utamanya di sini. Dan keseruan-keseruan terjadilah pokoknya di sini. Dan banyak komika-komika yang hadir di sini, tentunya unsur komedinya lebih besar karena di sini banyak komika, dramanya dapet, dan kemungkinan juga ada unsur horornya juga yang melekat di film ini. Seru lah pokoknya, menyenangkan, hiburan yang sangat cocok untuk kalian menikmati sebelum nyoblos. Sebelum milih pusing-pusing, udah nikmati dulu nih film ini biar ada penyegaran. Dan ketika aktivitas lagi padat, cocok juga buat ini. Dan update terbaru untuk Agak Lain sudah nembus 1 juta penonton. Wih, selamat untuk Agak Lain. Kalau menurut gue sih emang ekspektasi gue sih ini bakal tembus, dan ternyata tembus juga. Ya sebelumnya dia komika-komika yang Batak ini juga udah pernah main satu sama lain juga di film Ngeri-Ngeri Sedap ya, dan itu juga tembus juga 1 juta. Itu lumayan ya, makin kesini komika-komika makin diapresiasi, jadi makin selalu berkarya terus dengan film-film barunya. Jadi menurut gue itu sesuatu yang baik lah, terutama di dunia komedi ya, karena film juga harus ada unsur genre komedinya nih, karena bosen horor mulu, jadi harus ada variasinya lah. Ini genre komedi udah memang suka dinikmati ya, banyak peminatnya juga sebenarnya. Yang penting jangan sering-sering komedi, tapi ketika udah banyakan horor, itulah saatnya komedi beraksi. Nah, dia bisa jadi pengganti Warkop sih, karakternya kuat banget nih dari ke 4 pemain ini kalau menurut gue ya.
Jadi kayak kalau dulu ada Warkop yang grup yang legendaris, ini bisa agak lain bisa seperti mereka bikin terus aja film-filmnya dengan formasi mereka gitu loh. Itu kan akan menjadi lebih seru dengan tematik cerita yang lain tentunya. Ya kita lihat nih agak lain akan seperti apa nanti ke depannya. Wah, mereka juga secara persahabatan juga keren sih di dunia nyata. Oke, selanjutnya ada Exil. Ini juga udah tayang juga. Di masa perang dingin 60-an banyak peristiwa politik yang mengubah nasib banyak orang. Nah, ini lebih ke dokumenter ya, film dokumenter. Ya, kalau yang suka dengan film-film sejenis dokumenter tentang kisah penceritaan kisah di masa lampau tentang zaman perang bagaimana, bisa nih. Jadi kayak peninggalan-peninggalan sejarahnya apa aja gitu kan. Jadi kayak mengulik sejarah. Ini seru juga nih film Exil untuk dokumenter yang suka. Oke, selanjutnya di pekan kedua akan hadir Munkar ya, tentang apa ya, siswi atau masih santriwati ya, karena di sini kan pondok pesantren ya, santriwati yang berusaha menyelamatkan diri dari pembulian, tapi ternyata akhirnya dia meninggal dunia karena pembulian tersebut. Nah, si sosok santriwati yang meninggal dunia karena bullying ini, dia akan menggentayangi pesantren tersebut dan mencari siapa pelaku pembunuhan mereka. Diincar terus tuh, arwahnya menggentayangi mereka. Nah, itulah konflik awal dimulai dari film Munkar ini. Ada unsur religinya, pondok pesantrennya. Udah banyak sih film-film semacam ini unsur religi dicampur dengan horor. Kayak film Kansab, apa Makmum, dan yang terbaru yang akan gua review juga adalah Korin. Jadi semua juga seru tuh karena itu ada unsur pesantren-pesantrennya gitu lah. Oke, kita lihat nih Munkar apakah berhasil apa enggak nih, karena untuk Kereta Berdarah belum tembus 1 juta, mungkin Munkar bisa tembus. Kita lihat saja. Biasanya horor banyak diminati. Ada komedi lagi yaitu Pasutri Gaje. Comebacknya Reza Rahadian dengan BCL yang kembali disatukan dalam film. Kali ini karakternya berbeda ya, bukan bosman dengan karyawannya lagi, bukan My Stupid Boys, tapi ini filmnya Pasutri Gaje. Ya, kehidupan suami istri lah, tapi realita kehidupannya ini seru karena dia belum punya anak, jadi nanti dia ceritakan bagaimana biar dia secepatnya punya anak gitu, dan kehidupan di pekerjaannya juga sebagai guru gitu ya. Itu kan menjadi seru dan menyenangkan karena di sini banyak komedinya, ada komika juga di sini yang tampil. Ya ringan lah, ringan, seger ceritanya, dramanya juga apa ya, masih ada unsur-unsur memorablenya dan juga komedinya yang paling cocok. Jadi kalau pekan kemarin ada agak lain, pekan terbaru yang berikutnya akan ada Pasutri Gaje. Oke, selanjutnya Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas nih tentang gadis yang dibesarkan keluarga yang berpaham PKI ya, dan jatuh cinta kepada Ihsan yang dilahirkan di keluarga NU. Nah, dulu ada konflik antara PKI dengan NU. Nah, kayak ibaratnya nggak bisa lah mereka tuh saling mencintai satu sama lain nih, si pasangan ini. Ya namanya lahirnya kan nggak bisa dipaksakan ya, dia lahir di NU apa dia lahir di anggota PKI. Jadi ya mau gimana juga, istilahnya kehidupan mereka bertemu sampai akhirnya harus menikah kan itu sebuah proses ya. Walaupun dia dilahirkan di sini orang tuanya walaupun ada gesekan harus bisa menerima hal tersebut, perbedaan itu yang akan diangkat di sini. Jadi ada unsur yang cukup menegangkan juga ya, ada konflik yang terjadi di sini. Ada Reza Arab ya yang main di sini. Ini unik juga nih, dia baru pertama kali sih gue lihat dia main film. Apa ada lagi ya di film lain, nggak tahu juga, lupa. Yang jelas ini gue pertama kali lihat dia, penampilannya beda banget dan dia berperan cukup banyak sih kayaknya porsinya. Oke, selanjutnya Ali Topan. Nah, Ali Topan nih udah pernah gua reaction juga dan dia diperankan oleh Jeffrey Nicole ya. Nah, ini menurut gua seru banget sih karena Ali Topan kan sebenarnya karakter lama ya, karakter yang sudah pernah ada, dan kali ini dibuat versi terbarunya dan kayak model catatan si Boy lah ya. Nah, untuk gua nih pas nih karakter si Ali Topan diperanin sama si Jeffrey Nicole. Ada unsur-unsur berandalannya sekarang emang paling cocok ditaruh di Jeffrey Nicole ya. Kalau dulu ada Vino Bastian, sekarang Jeffrey Nicole cocok tuh untuk peran-peran berandalan. Oke, kalau kalian tertarik langsung muncul ke bioskop. Dan berikutnya film horor lagi nih berjudul Lampir. Sekelompok sahabat yang berkunjung ke tempat photoshoot ya, photoshoot pre-wedding. Jadi dia mencari tempat buat wedding gitu
photoshoot prawedding di sebuah villa. Nah, di villa tersebut dia terjebak dan bisa dikatakan itu villa keramat ya. Dan mungkin mereka nggak bisa keluar dari villa tersebut ya. Wah, itulah. Lampir ini sebenarnya pengen mengangkat karakter horor lainnya ya yang jarang nongol juga, yaitu Mak Lampir. Jadi ini sebenarnya versi terbaru dari Mak Lampir itu. Cuman ya akan beda dengan bayangan kita yang pernah nonton film atau sinetron jadul yang Mak Lampir itu dulu. Akan beda banget sama ini karena sosok Mak Lampir yang di sini ya visualnya sesuai dengan si pembuat filmnya. Jadi nikmatin aja lah sosok Mak Lampir kali ini. Kalau bisa diterima ini akan berkelanjutan nih Mak Lampir ini, karena juga jarang sih karakter Mak Lampir ditampilin di film-film. Oke, selanjutnya Indonesia dari Timur. Nah, ini film tentang sepak bola nih. Ya, tentang mewujudkan mimpi lah ya dari tim-tim Papua yang pengen berjaya berprestasi di kancah nasional. Gitu. Nah, ini menarik lah. Karena udah lama juga film tentang bola ini ya nggak ditampilin. Dulu ada Garuda 19, ada Cahaya dari Timur ya kalau nggak salah. Terus ada apa lagi ya? Hari Ini Pasti Menang, Garuda di Dadaku. Nah, itu film-film yang kayak unsur bola. Akhirnya ada lagi nih sekarang berjudul Indonesia dari Timur. Selanjutnya Pemandi Jenazah, tentang Lela menemukan beberapa jenazah yang janggal di dalam tubuhnya dan dia berusaha memecahkan misteri tersebut. Nah, jadi dia emang tugasnya emang kerjaannya tentang suka mandiin jenazah gitu. Jadi dia menemukan kejanggalan di jenazah tertentu gitu. Dan dari situ terungkap misteri satu demi satu. Ya, ada unsur gaibnya gara-gara dia emang selalu bersangkut paut dengan kerjaan dia, yaitu memandikan jenazah itu. Oke, kita lihat nih akan seperti apa nih pemandi jenazah. Oke, next ada Woman from Rote Island. Nah, ini juga menarik nih, film FFI ya. Wah, keren nih. Akhirnya dia tayang nih. Walaupun bisa dikatakan telat ya, karena dia sebenarnya udah berpetualang banyak di festival film dan akhirnya mereka tampil di bioskop filmnya. Kita lihat apresiasinya. Karena ini film festival dan film yang berprestasi juga di FFI gitu, keren. Next, selanjutnya Sinden Gaib, diangkat dari kisah nyata dari Trenggalek nih, yang dimana Ayu seorang wanita yang jiwanya menyatu dengan sosok sinden di jagat alam gaib. Jadi kesurupan gitu ya, kesurupan sinden lah hitungannya, arwah sinden. Selanjutnya Dea Lova. Nah, Dea Lova akhirnya diangkat lagi nih, kayaknya ini film jadul juga yang dibuat ulang lah versi terbarunya. Setelah 19 tahun, kisah Dea Lova hidup kembali dengan nuansa dan sentuhan baru. Oh, bukannya dibuat ulang ternyata, tapi dilanjutkan. Tapi ini setelah kisah 19 tahun ya jadinya ya. Ya, Dea Lova versi baru lah. Kita lihat aja nanti seperti apa nih. Apakah ada peran-peran yang dulu, kalau nggak salah Jessica Iskandar ya kalau nggak salah pemerannya. Lupa juga sih. Sama Andika Pratama apa siapa ya. Dulu lah pokoknya. Udah lama banget. Oke, kita tunggu Dia Lupa. Yang selanjutnya Pasar Setan nih. Wah, horor banyak banget. Selalu ada di tiap bulan. Terinspirasi dari kisah nyata tentang orang yang suka hiking, naik gunung, dan akhirnya tersesat di alam gaib, yaitu Pasar Setan. Ya, udah banyak lah ya kisah-kisah tentang penceritaan naik gunung, ada Pasar Setan di situ. Nah, itu suara-suara gaib yang sering terdengar di gunung. Dan menariknya di sini footage alias dipegang kameranya. Nah, ini kayak film keramat, film yang lain-lain tuh hitungannya yang bertemakan apa ya, pengambilan gambarnya footage kayak dipegang tangan gitu ya. Jadi kita merasakan di dalam karakter itu, nuansanya terasa lebih real aja gitu. Nah, itu akan jadi unsur yang paling menarik di film ini, yaitu footage. Kameranya kayak dipegang gitulah jatuhnya. Oke, selanjutnya Mendung Tanpa Udon. Nah, ini film mahasiswa abadi yang impiannya menjadi musisi. Dan mahasiswa cerdas ini memilih seperti mahasiswa cerdas yang impiannya wanita karir ya. Ya, pokoknya tentang percintaan, persahabatan yang sebenarnya ini dari lagu ya, Mendung Tanpa Udon. Mendung tanpa udon.
Nggak tau lah gue gimana liriknya. Yang jelas ini lagu Jawa yang diangkat lah, kayak kisahnya kayak model Asal Kau Bahagia. Waktu itu pernah kan dibuat Surat Cinta dari Star lah, ya itu ya kayak film yang diangkat dari lagu ya. Oke, selanjutnya Boni seorang remaja perempuan yang harus menghadapi hidup pahit karena masa remajanya tanpa sosok ayah. Jadi dia kayak dengan sendirinya kayak keras kepala gitu ya, dan memiliki karakter yang berbeda dengan wanita lainnya. Oke, itu dia beberapa film yang bisa kalian saksikan di bioskop. Kalau gue tertarik sama agak lain, Kereta Berdarah. Terus apa lagi ya? Pasutri Gaji menarik juga sih sebenarnya. Kupu-kupu Kertas, Ali Topan. Banyak ya ternyata bulan ini. Gue lebih tertarik di bulan ini daripada bulan yang Januari kemarin ya. Ini jauh lebih seru nih, variatif juga genrenya. Oke, kita lihat yang internasional ya. Ada film apa aja? Langsung nanti meluncur ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ya nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.